permasalahan di tanah adat saya di Kampung Bibiosi. Nama saya Athanasius Bate, yang punya permasalahan yang sementara berjalan. Saya ditipu tentang pemasangan lampu. Jadi pada kesepakatan kita, saya kira ini diesel. Akhirnya saudara Bapak almarhum Rahman Baco drop tiang, dia memasang lampu di dusun Bibiosi, Kampung Pimi pada waktu itu. Namun tempat yang sekarang ada masalah ini, itu saya sesuai kesepakatan di adat tua-tua, kita kasih 5 hektar. Pimi 5, dari dusun Bate Bibiosi 5, jadi 10 hektar. Itu pun juga belum kami membuat suatu pelepasan adat. Kami belum serahkan pelepasan adat, dan tanah tersebut kami belum ukur, cuma baru direncanakan. Setelah pemasangan habis, disitulah muncul bunyi atas seluas sebidang tanah 100 hektar. Akhirnya masyarakat atau orang tua saya keberatan. Kok bisa sampai 100 hektar? Nah, pelepasan pun juga orang buat sendiri. Sudah kesepakatan menjadi pelepasan adat. Nah, disitulah kami mulai menaikkan permasalahan ini. Berapa kali kami urus di pihak berwajib. Sampai dengan dunia hari ini juga belum selesai. Setelah dicek, mereka jawab bahwa ada sertifikat. Nah, sertifikat yang saya keberatan atau heran itu kok bisa muncul dari tahun 2006. 2006 perlu saya sampaikan, itu kantor Polres Kerom itu belum ada. Itu belum ada, baru dipondasikan. Itu baru dipondasikan. Nah, itu yang permasalahannya sampai di Polda pernah saya tanyakan. Itu pelepasan dengan sertifikat itu munculnya dari mana? Sedangkan kami belum serahkan pelepasan adat. Secara adat kami belum serahkan. Terus pertengahan lewatnya dari mana? Kok muncul sertifikat sebanyak 16 sertifikat. Jadi yang bisa saya sampaikan, apakah memang ada di aturan kita di negara Indonesia ini, mungkin ada aturan seperti itu. Jadi ada sertifikat dulu baru kita siap tanah atau kasih tanah dari belakang.
Itu yang saya mau sampaikan atau saya tanyakan. Dan saya dirugikan. Tanah 100 hektar diklaim oleh pihak tertentu, Bapak almarhum Rahman Baco. Sementara ini yang diklaim anaknya Ilham Baco sama Iis. Iis itu siapa? Ya, Iis. Iis saat ini menjabat sebagai apa? Ya, saudara Iis ini dia sementara ini menjabat pegawai di kantor BPMK. Kemudian apakah dari pemasangan listrik tersebut dari pihak adat sudah pernah membayar apa ke pihak keluarga Rahman Baco dalam hal ini Iis? Sementara yang dia mengklaimkan tanah adat kita karena masalah pemasangan ini. Jadi bate 100 hektar tanah dia bertahankan, Kuimi diminta harus dibayar. Akhirnya kemarin terjadilah pembayaran dana kampung dari kampung Kuimi. Dalam artian Ibu Iis dia potong dari dana kampung untuk membayar jasa pemasangan listrik? Iya, tanah 100 hektar itu, jadi itu ada warga lain yang punya kapling di dalam. Akhirnya semua diklaim oleh Ilham Baco sama Ibu Iis. Kami masyarakat awam, kami pikir saja bahwa ini betul yang dia bicarakan kepada masyarakat. Itu dipotong berapa? Jadi sebesar, ada bukti-bukti di sini, kwitansi dan tanda tangan Ilham. Ini bukti ini saya sudah masukkan semua di dinas terkait, di pemerintahan sampai di kepolisian. Jadi ada RAB yang dia dibuat untuk penagihan pemasangan jaringan listrik di kampung Kuimi dan dusun Bate. Dibuat tanggal berapa tuh? Nanti saya akan kasih ini, bisa melihat ada bukti-bukti. Pertama yang sudah kita bayar juga yang RAB yang mereka buat, dan di sini sudah ada bukti pembayaran sebesar 216 juta. Itu tanggal berapa dipotong? Sementara di sini tanggal 14 di kampung Kuimi. Pak Ondo, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum Rahman Baco mengenai pemasangan listrik itu ada keterangan dari PLN bahwa itu pekerjaan yang sah? Terima kasih. Jadi kalau pemasangan jaringan tersebut setelah habis masang sampai 2011 itu terputus, saya dipanggil karena PLN Arso 2 mengatakan bahwa ini tidak melalui aturan. Jadi surat tersebut yang saya dapat dari PLN. Itu artinya tidak ada legalitas SPK, perjanjian kerjasama untuk proyek ya? Ya, jadi tidak ada surat pemberitahuan begitu dari PLN. Mereka tidak lapor. Jadi ini surat yang kemarin saya dapat. Apakah tertera ada pemasangan ilegal? Jadi dia bisa bilang bukan lewat pintu tapi lewat jendela. Dalam artian apakah pemasangan listrik itu menggunakan genset atau langsung ambil dari tiang listrik di jalan? Dia memasang ditarik dari Arso 10 jaringan tersebut. Maka dengan itu
dari PLN ASU 2 ambil tindakan memutuskan. Akhirnya saya dipanggil 3 kali, suruh menghadap jaringan tersebut atau yang ya siapa yang kasih masuk. Katanya Bapak Rahman sudah melapor di sini. Setelah karena saya tidak pergi, mereka datang di sini. Kita sama-sama sepakati, saya sampaikan pada PLN, sudah apapun permasalahan nanti bisa ditingkatkan atau kita nanti cari tahu. Yang penting masyarakat minta pasang kembali. Pembayaran nanti kami langsung bayar di kantor PLN tersebut, di ASU 2. Tanah yang diklaim oleh pihak IIS, apakah sudah ada keterangan dari kantor pertanahan? Nah, baik. Setelah saya cari tahu ke BPN Kerom, itu tidak ada mereka punya data-data di kantor. Ini sertifikat yang keluar di tahun 2016, Ya. 2006 ya? Jadi saya cari tahu kan apakah betul sertifikat, mungkin dari kantor sini pernah turun di tahun 2006. Ada berapa sertifikat itu? Jadi sebanyak 16 sertifikat. Setelah di situ dikasih surat ini. Isinya? Nah, isinya bahwa kami tidak tahu. Setelah itu kami pihak adat berpikir karena dirugikan, kami sudah bayar dengan dana kampung, terus kami punya tanah diklaim 100 hektar. Akhirnya kami bikin surat pembatalan bahwa sertifikat atau pelepasan adat dibatal karena itu ilegal atau dibuat di mana kami tidak tahu. Dalam artian surat ini mengilegalkan pelepasan itu ya? Ya, Tanah itu ya? ya. Siapa saja yang tanda tangan? Di sini masyarakat adat termasuk kepala suku dengan Bapak Wondo. Jadi Di tanda tangan tanggal berapa? Tahun berapa? Jadi pada tanggal 21 Juni masyarakat adat punya kesepakatan kami membatalkan pelepasan tersebut. Surat kesepakatan yang tadinya surat kesepakatan menjadikan surat pelepasan adat. Jadi inilah yang kami membuat. Tanggal berapa itu Pak? 21 Juni 2021. Kemudian langkah berikutnya apakah dari pihak adat akan masuk pada tahapan ranah hukum? Dalam artian melaporkan saudara Iis ke polisi, Polres Kerom? Apakah sudah? Dan surat pembatalan ini saya sudah bagikan di mana pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian kemarin tanggal 16 2021 dan Juli saya membuat laporan polisi. Prosesnya sampai di mana waktu di polisi? Sementara kemarin saya ke sana menceritakan tentang laporan saya. Laporan saya ini sudah sejauh mana? Jawabannya? Tapi belum ada petunjuk atau jawaban pada saya. Apakah Pak Wondo akan bertemu pihak kepolisian dalam ini Kapolres Kerom untuk menanyakan kembali? Kemarin saya sudah sampaikan, kalau di bawah tidak mau membantu saya, lebih baik saya langsung ketemu Bapak Kapolres Kerom. Rencananya kapan? Nah, rencana besok saya mau ketemu beliau. Untuk menanyakan Untuk menanyakan tentang laporan saya ini.
ya tentang hak tanah adat saya yang dalam hal Ibu Iis dengan Ilham ada mengklaim 100 hektar ini. Jadi sudah ditingkatkan sampai sejauh mana. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Tuhan berkati.